Ya, Pak. Mulai, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di laut. Baik, hari ini Bapak akan mempresentasikan materi Bhinneka Tunggal Ika selama 10 menit ke depan. Kalau tidak ada pertanyaan. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin lebih dari 10 menit. Oke, Pak. Sudah nampak slide-nya? Oke, slide-nya sedang loading berarti. Kita tunggu slide-nya sedang loading. Sudah nampak slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Ada, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ada, Pak. Hari ini selama 10 menit kita akan memahami materi tentang Bhinneka Tunggal Ika bab 3. Jadi tujuan pembelajarannya nanti kalian bisa menjelaskan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menguraikan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, menguraikan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Abang matikan kameranya. Sejarah tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan terlepas dari lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP nomor 66 tahun 1951 dijelaskan mengenai 3 bagian yang terdapat dalam lambang negara. Apa itu yang 3 bagian itu? Yang pertama, burung Garuda yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya. Yang kedua, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Yang ketiga, semboyan ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Wilayah negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan ribuan pulau yang tersebar. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan beragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya yang ditinjau dari berbagai aspek. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Menurut Kuncharaningrat, dalam bukunya Manusia dan Kebudayaan Indonesia, suku bangsa adalah kesatuan hidup atau sekelompok manusia yang memiliki sistem interaksi normal, kontinuitas, dan identitas yang sama dan mempersatukan setiap urutan. Keberagaman suku di Indonesia juga mempengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi dan akal. Kebudayaan adalah segala kegiatan manusia dalam mengolah alam. Di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencarian, teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Sistem mata pencarian di Pulau Sumatera, masyarakat banyak menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan seperti kakao, karet, dan kelapa sawit. Di dataran rendah seperti Pulau Jawa dan Bali, masyarakat banyak bermata pencarian sebagai petani dengan hasil pertanian seperti padi, kacang, jagung, dan tanaman palawija. Untuk daerah Nusa Tenggara, selain kegiatan pertanian, masyarakat juga banyak berprofesi sebagai peternak. Hal ini didukung oleh iklim dan jenis tanaman yang kondusif untuk kegiatan peternakan. Nah, di daerah Kalimantan yang banyak memiliki tanah gambut, masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada hasil hutan, pertambangan, dan perkebunan. Sama halnya dengan masyarakat Sulawesi,
Mata pencarian penduduknya dari kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Masyarakat di daerah pesisir bermata pencarian dengan memanen hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, udang, mutiara, dan rumput laut. Nah, sistem kemasyarakatan. Ntar ya ada yang bergabung ya. Ada yang masuk. Sistem kemasyarakatan, ada sistem kekerabatan, organisasi sosial, sistem teknologi, bahasa. Ntar ya ada lagi yang mau masuk. Kesenian, sistem pengetahuan, religi. Ras adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan ciri fisik bawaan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik, seperti warna kulit, postur tubuh, dan jenis rambut. Keberagaman ini disebabkan oleh banyaknya bangsa luar yang masuk ke Indonesia. Beberapa ras yang ada di Indonesia seperti ras Malayan Mongoloid, ras Asiatik Mongoloid, terus ras Melanesoid, ras Kaukasoid. Nah, keberagaman ditujukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi dan menjunjung tinggi keutuhan bangsa Indonesia di atas, kepentingan pribadi harus diutamakan agar bangsa ini tidak terjerumus dalam konflik yang menimbulkan perpecahan. Toleransi sering dikaitkan dengan menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Toleransi adalah sikap terbuka, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama manusia. Bentuk perilaku toleransi dalam keberagaman norma dan kebiasaan. Yang pertama, meyakini bahwa norma dan kebiasaan adalah baik bagi para penganutnya. Tidak memaksakan norma atau kebiasaan kepada suatu masyarakat, menghormati dan menghargai perbedaan norma dan kebiasaan yang berlaku di daerah lain, tidak memandang rendah kepada norma dan kebiasaan yang berbeda dengan dirinya. Perilaku yang sesuai dengan toleransi keberagaman agama, yang pertama mengamalkan ajaran agama, yang kedua menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Sebentar ada yang masuk nampaknya. Terus bersikap toleran terhadap ritual kegiatan keagamaan pemelu agama lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Yang pertama, mau bekerja sama dengan orang suku dan ras lain. Yang kedua, mengakui persamaan derajat suku dan ras yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, menjunjung semangat nilai-nilai persaudaraan dan kemanusiaan. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dari suku dan ras yang lain. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleransi terhadap keberagaman antar golongan. Yang pertama, menghargai golongan lain. Tidak ada diskriminasi antar golongan tertentu, saling mengerti, saling menghargai antar golongan satu dengan yang lain, memahami kepentingan golongan lain dan tidak mementingkan ego golongan sendiri. Oke, Bapak kira ini materi kita untuk pertemuan kali ini. Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang bertanya? Halo? Sebelum Bapak tutup, apakah ada yang bertanya? Tidak, Pak. Tidak ya, pas ya. Kalau nggak ada yang bertanya, ini ada lagi yang masuk. Saya nak nanya apa tadian? Yan, ayo Yan. Ryan. Tanya lah ya. Berarti sudah pas ya. Oke, sebelum kita tutup, coba dibuka kameranya, kita foto bersama sebentar. Semuanya buka kamera. Terus tangannya dikepalkan seperti ini. Ya, silakan dibuka kameranya ya. Bentar.
Ulas. Bentar ya. Bapak. Buat nyalek. Yang lain kalau ada yang mau mengambil foto juga boleh. Oke. Rel Wilwes rel. Hijau. Hodi. Woi. Siapa tuh coy? Oke, Yan. ini Cara masih ada yang masuk nih, Anissa Zahra masuk lagi. Rifki ke Ilham satu rumah aja. Baik, anak-anak bapak sekalian, ini karena sudah selesai materinya, mungkin bapak tutup aja ya. Kalau ada salah dan janggal, mohon maaf. Wassalamualaikum. Yang dado suruh menyanyi Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Pak.